Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertemu di udara di pertengahan bulan Ramadan tahun ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Ibu dan sahabat Aisyah yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi sedikit pengetahuan yang sudah saya peroleh dari membaca beberapa sumber. Sesuai dengan tema yang diberikan panitia kepada saya, yaitu pentingnya menjaga hati dan lisan, maka izinkan saya untuk memulai sharing session kali ini dengan membaca sebuah hadis Rasul yang berbunyi, Ala wa innal jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Ibu dan sahabat Aisyah, hadis Rasul tersebut bisa kita maknai secara harfiah. Apabila kita memaknai secara harfiah, maka hati yang dimaksud oleh Rasul di dalam hadis tersebut adalah hati yang merupakan organ yang ada di dalam tubuh kita. Hati yang ada di dalam tubuh kita itu berfungsi sebagai penawar racun. Maka apabila hati tersebut bisa berfungsi dengan baik, maka racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu hilang, dan dengan demikian bisa kita pastikan bahwa tubuh kita akan sehat. Itu apabila kita memaknai hadis tersebut secara harfiah. Apabila kita memaknai hadis tersebut secara non-harfiah, maka yang dimaksud dengan hati di sini adalah tempat bersemayamnya niat. Hati yang disebut oleh Rasul bisa berpengaruh sangat besar dalam perilaku kita, karena kita bisa berbuat baik atau berbuat buruk, ya, tergantung pada apa yang ada di dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena kalbu adalah tempat munculnya niat untuk melakukan sesuatu. Keinginan untuk melakukan kebaikan, semisal ingin menolong sesama, ingin hadir di majelis ilmu, ingin berdonasi dengan baksos Aisyah, dan lain-lain, itu munculnya dari hati. Kemudian hatilah yang akan menggerakkan pikiran dan organ lain supaya apa yang muncul di hati tersebut menjadi kenyataan. Apa yang muncul di hati yaitu niat, menggerakkan pikiran sehingga pikiran akan berpikir keras supaya niatan untuk berbuat kebaikan, niatan untuk hadir di majelis ilmu, niatan untuk berdonasi dan lain-lain itu bisa terwujud. Ya, pikiran juga akan menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Pikiran akan menggerakkan telinga kita untuk senantiasa mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru di majelis ilmu. Pikiran akan menggerakkan tangan kita untuk merogoh dompet untuk berdonasi, begitu seterusnya. Intinya, hati adalah motor penggerak dari perilaku kita. Dengan demikian, apa yang tampak di luar adalah cerminan dari apa yang ada di dalam, yaitu hati. Ibu dan sahabat Aisyah yang berbahagia, hal lain yang harus kita jaga itu adalah lisan. Ya, berlisan adalah aktivitas sehari-hari yang memungkinkan pelakunya untuk menyampaikan ide dan unek-uneknya melalui lisan atau melalui ucapan. Aktivitas ini bisa kita lakukan dengan siapa saja,
dengan pasangan, dengan anak, dengan kerabat, dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan, dan lain-lain. Aktivitas ini sangat mudah kita lakukan dan karenanya kita sering lepas kendali. Artinya ketika kita berlisan, sangat sering kita berbelok dari yang semestinya. Akibatnya apa? Tidak jarang kita melontarkan ucapan yang tidak mengenakkan bagi lawan bicara. Tidak jarang pula kita ngobrol sampai kebablasan hingga sampai pada ghibah. Tidak jarang pula kita lepas janji dan kita tidak menepatinya. Ya. Ibu dan sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, jika lisan sudah berbelok ke hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, apa yang akan terjadi kemudian? Sudah pasti kemudorotanlah yang akan kita peroleh. Lisan yang tajam akan sangat berpotensi untuk melukai hati teman hingga menimbulkan kebencian dan perpecahan. Ghibah yang kita sering terjebak di dalamnya itu adalah sangat rawan akan adanya fitnah dan hasud yang bisa berujung pada percekcokan dan perpecahan. Intinya, berbagai keburukan akan bisa kita peroleh apabila kita tidak bisa menjaga lisan. Ibu dan sahabat Aisyah, Ramadan adalah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk berlatih menjaga hati dan menjaga lisan. Hal ini seiring dengan hakikat puasa, yaitu upaya pengendalian diri. Menjaga hati supaya senantiasa terhindar dari niat berbuat buruk, dan menjaga lisan supaya senantiasa terhindar dari kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan adalah salah satu contoh dari pengendalian hawa nafsu. Melatih diri mengendalikan hati dan lisan selama sebulan penuh di bulan Ramadan diharapkan bisa menjadi pembiasaan yang akan bisa berlanjut pasca Ramadan. Apabila itu berlanjut, maka hati yang dipenuhi dengan kebaikan, lisan yang selalu ditaburi dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan akan menjadi lifestyle kita atau akan menjadi perilaku kita sehari-hari. Semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya sebagai ajang untuk melatih atau menjaga hati dan menjaga lisan. Sahabat dan Ibu Aisyah yang berbahagia, kiranya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas berbagai ketidaknyamanan atas apa yang saya sampaikan, dan nasrum minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.